saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di ibadah online Gereja Betel Indonesia Jemaat Kerajaan Allah, Jalan Abdul Rahman Saleh, nomor 52, Kestalan, Banjarsari, Surakarta. Kami sangat senang melayani saudara pada ibadah online ini. Jika tayangan ini memberkati saudara, jangan lupa klik subscribe, like, bagikan, dan komen, agar channel ini semakin berkembang dan memberkati banyak orang. Jika saudara ingin memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di gereja kami, saudara bisa mengirimkannya melalui nomor rekening BCA 7350046229 atas nama GBI Abdul Rahman Saleh, atau saudara dapat memasukkan ke tempat persembahan di gereja. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. 2 Korintus 9 ayat 7-8. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu. Ada sukacita, amin. Kita mau bersukacita buat Tuhan pagi hari ini. Kita mau menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Kita mau buka terlebih dahulu satu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan di pagi hari ini Tuhan masih beri kami kesempatan untuk memuji Engkau, memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami mau Tuhan dengan segenap hati, jiwa, tubuh kami Tuhan, kami mau menyembah Tuhan di pagi hari ini, bukan hanya rutinitas, tapi kami mau Tuhan, kami menyembah Tuhan dengan penuh kerinduan. Kami serahkan Tuhan ibadah kami dari awal hingga akhirnya, sampai pada pemberitaan firman-Mu Tuhan, sampai selesainya ibadah ini tetap dalam otoritas Tuhan ibadah kami Bapa. Terima kasih ya Roh Kudus, terima kasih ya Tuhan, kami buka ibadah kami hanya di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita mohon satu puji yang mengatakan bahwa dengan segenap hati dan jiwa kita mau datang kepada Tuhan dalam penuh kerinduan. Dengan segenap hati dan jiwa
Semakin indah
Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Roh Kudus. Kami mau melanjutkan ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus, tetap dalam otoritas ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Saya mau semuanya berbangkit berdiri. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Saya dan semuanya itu bangkit berdiri. Kita percaya bahwa urapan Tuhan yang ajaib akan memulihkan setiap umat Tuhan. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Saya yakin ikut siar ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umat.
Gembalaku. Terlebih dahulu kita mau berdoa. Kami bersyukur buat Tuhan, buat setiap berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Kami pagi ini mau belajar memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Biar Engkau berkati persembahan kami Tuhan, untuk memperlebar kerajaan-Mu di tempat ini. Terima kasih Roh Kudus, hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Takkan kekurangan aku. Dia memerintah aku di padang yang berumur hijau. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku di jalan yang benar. Oleh karena membawa setiap doa syafaat kita pagi hari. Haleluya Yesus. Segala mudah tentang itulah yang menghibur aku. Dia ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia di jalan yang syafaat kami Tuhan. Kami bawa bangsa kami bawa Tuhan setiap pemerintahan-pemerintahan yang ada. Tuhan Kau berkati Bapak Presiden dan Wakil Presiden. Kau berkati jajarannya Tuhan, Kau berkati semuanya Bapak yang terlibat di dalam pemerintahan. Tuhan Kau berkati, biar hati mencinta rakyat ada dalam hati mereka, hati yang bertanggung jawab melakukan setiap tugas ada juga dalam hati mereka Tuhan. Kami serahkan Tuhan buat bangsa kami serahkan Tuhan buat setiap warga negara bangsa ini Tuhan. Saling mengasihi Tuhan, kami serahkan Tuhan. Kami percaya bahwa bangsa kami ada di tangan-Mu, bangsa kami ada di hati-Mu Tuhan. Kami serahkan juga Tuhan untuk kota kami Tuhan, kota di mana kami berpijak, kota di mana kami melakukan setiap aktivitas kami. Engkau berkati kota kami Tuhan. Biarlah Tuhan kota kami menjadi berkat bagi kota-kota yang lain ya Tuhan. Kami serahkan buat setiap pemimpin-pemimpin yang ada. Tidak lupa juga Tuhan kami bahwa setiap
kami Tuhan, jemaat-Mu di GBI Kerajaan Allah. Tuhan, secara manusia kami takut akan pandemi ini, tapi kami percaya ada Tuhan yang selalu melindungi kami. Otoritas Tuhan, tudung perlindungan Tuhan yang melindungi kami dari segala sakit, dari segala virus menular. Kami mau bawa hidup kami Tuhan untuk lebih lagi menyembah Tuhan, saling menolong, saling mendukung satu dengan yang lainnya Bapa. Kami bawa hidup kami bawa setiap kegiatan, setiap ibadah yang ada dalam GBI ini Tuhan, gereja kami Tuhan. Kami serahkan buat setiap program-program yang sudah dibentuk. Kami juga bawa Tuhan untuk keluarga Bapak Ibu Gembala kami Tuhan. Kami percaya urapan Tuhan selalu ada dalam hidup mereka. Kami percaya tuntunan Tuhan, Tuhan juga selalu memberkati hidup mereka. Baik anak-anaknya Tuhan, baik pelayanannya Bapak Tuhan Kau berkati. Masa depan anak-anak Tuhan sudah tanggung. Kami percaya indah pada waktunya Bapak. Terima kasih ya Roh Kudus, kami serahkan doa syafaat kami hanya di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Kami mau Tuhan dengarkan sebagian dengan firman Tuhan. Biarlah Tuhan Kau yang berkati hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Tuhan adalah gembalaku. Waktu dan tempat saya serahkan kepada hamba-Mu. Takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbing ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntun di jalan yang benar, oleh karena namanya
baik. Bahkan Engkau Allah yang paling baik, super baik bagi kami Tuhan. Terima kasih sampai hari ini Engkau menuntun kami, membimbing kami. Engkau yang berjalan bersama dengan kami. Kalau kami ada di sampai minggu yang kedua di tahun 2021 ini, semua karena kemurahan Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Dan kami percaya tahun ini menjadi tahun yang diberkati bagi kami. Kami percaya shalom Tuhan mengawali dan terus menyertai, dan terus sampai akhirnya shalom dari Tuhan terus memenuhi hidup kami Tuhan. Kami akan melihat hal yang besar, hal yang luar biasa, keselamatan yang dari Tuhan, kesehatan yang dari Tuhan, berkat yang dari Tuhan, perlindungan yang dari Tuhan, penjagaan yang dari Tuhan, itu terus ada bersama dengan kami. Karena Engkau Allah Yehova Shalom, Engkau Raja Damai hadir menuntun hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari Gembala yang baik, Engkau kiranya hari ini berfirman atas kami. Engkau mengurapi kami semua, baik hamba maupun setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan firman-Mu. Beri kepada kami kemampuan untuk kami memahami kehendak Tuhan, dan beri kepada kami kemampuan untuk melakukan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Yang diberkati katakan bersama amin, amin. Shalom aleichem. Aleichem shalom. Tuhan memberkati. Kiranya shalom ada bersama-sama dengan kita semua. Amin. Haleluya. Ya. Puji Tuhan, ini minggu yang kedua di tahun ini, saudara. Tuhan, ya, meskipun di luar mendung, kiranya hati kita tetap cerah. Amin. Coba lihat kiri kanan, katakan halo. Ya, jarak jauh saja. Apa kabar? Tetap sehat. Ya, Bu Lydia sehat. Oki sehat. Bu siapa sih lupa? Bu Ing. Ya, sehat. Puji Tuhan. Siapa lagi yang mau dipanggil? Atan sehat? Iya, puji Tuhan. Ya, ini tahun 2021 kita sudah masuk di minggu yang kedua, saudara ya. Kiranya mungkin di minggu yang kedua ini, yuk kita sama-sama berpikir apa yang mau saya buat untuk Tuhan. Ya, kalau saya percaya Tuhan sudah melakukan banyak hal untuk kita semua. Amin. Ya, kita bukan buka Alkitab kita di dalam Mazmur pasal yang ke-23. Mazmur pasal 23. Sebagaimana pujian tadi, ya. Mazmur Daud, ya, pujian dari Daud tentang Tuhannya. Bagaimana Daud mengenal Tuhannya, dia sebagai gembala yang baik, ya, El Roy, ya, Tuhan adalah gembala yang baik. Ya, tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah mengalami shalom bersama gembala yang baik. Ya, mengalami shalom bersama gembala yang baik. Yuk kita baca ayat ini bersama-sama. Buka Alkitab saudara, mungkin nanti di komputer di atas nggak akan keluar karena ada persoalan, ya. Ya, doakan saudara. Baik, puji Tuhan. Mazmur 23, mulai ayat pertama bersama-sama ya. 1, 2, 3. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku.
Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ya, satu mazmur yang indah, saudara, ya, ditulis oleh Daud sendiri. Ya, bagaimana pengalaman dia sebagai seorang gembala, ya, yang menggembalakan domba-dombanya. Lalu dia melihat bahwa dan dia merasakan bahwa Allah juga adalah gembalanya. Ya, dia mengenal Allah sebagai gembalanya. Ya, jika kita baca Mazmur 23 ini, ya, di sini Daud sedang mengungkapkan sebuah metafora. Metafora itu penggambaran, ya. Apakah Tuhan itu gembala? Ya, memang gembala kan hanya manusia, ya. Gembala itu apa, saudara? Gembala itu apa? Siapa yang pernah melihat gembala? Siapa yang pernah melihat gembala? Sini nggak ada, ya? Oh, Pak Thomas. Di mana Pak Thomas? Oh, di Batu. Iya. Iya, di sana masih banyak gembala, ya. Saya nenek moyang saya juga orang Batu, saudara. Batu, Wonogiri ke mana, selatan, ya. Di sana zaman saya kecil, kalau saya ke rumah nenek saya punya sapi berapa ya, 3 atau 4 gitu. Kalau pagi ada yang bawa keluar waktu itu. Jadi sepupu saya, anaknya Bude, bawa keluar, lalu dibawa ke tempat di mana ada banyak rumput di sana, ya. Ambil makan rumput, sementara biasanya gembalanya nunggu atau melihat, ya, menjagai. Lalu nanti kalau sudah selesai siang atau sore pulang. Setelah pulang nanti lewat kali gitu, dimandiin di kali. Jadi pulang nanti setelah mandi masuk lagi ke kandangnya, ya. Kandangnya. Itulah gembala, ya. Jadi kita ini banyak orang kota, kita nggak ngerti gembala. Gembala lagi apa toh? Yaitu orang yang pekerjaannya menggembalakan binatang, ya, binatang peliharaan khususnya, ya. Baik sapi, kalau ayam kelihatannya nggak ada gembalanya, ya. Ada nggak gembala ayam? Oh, bebek, ya, bebek. Jadi sapi, bebek, apalagi kerbau, kambing, ya, domba, itu biasanya ada gembalanya. Nah, di sini Daud dia sedang menggambarkan Tuhan Yahweh, Allah yang dia sembah. Dia menggambarkannya sebagai dia seorang gembala. Lalu gembala yang bagaimana? Dikatakan sini Daud menggambarkan dia seorang gembala yang baik, gembala yang memelihara, gembala yang menjagai. Ya, kalau saudara perhatikan di sini dikatakan Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Ini gembalanya baik sekali. Karena dombanya, jadi Daud sedang menggambarkan Tuhan itu gembalanya, lalu dombanya siapa? Daud, ya. Daud merasakan dia sebagai domba, lalu Allah sebagai gembala. Jadi kalau sekarang mungkin kita ini dombanya dan Allah itu gembalanya. Daud merasakan sebagai domba, dia merasakan bahwa Allah itu dia gembalanya. Gembala yang bagaimana? Gembala yang di sini dikatakan tak akan kekurangan aku, yang tidak membuat dombanya kekurangan. Kekurangan apa? Ayat 2. Ya gembala itu, yaitu Allah, membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Nah, nanti kita akan lihat, ya.
kenyataan yang terjadi pada waktu itu seperti apa. Lalu dikatakan ia membimbing aku ke air yang tenang. Ya, padang yang berumput hijau. Bukankah makanan kambing atau domba itu apa? Rumput. Makanya dibawa ke tempat yang penuh dengan makanan, yang gemah ripah, loh jinawi ya. Jadi dikatakan bahkan ia membimbing aku ke air yang tenang, ada makanan, ada minuman di situ. Ya, kecukupan ada di situ, takkan kekurangan. Ayat 3, ia menyegarkan jiwaku, menuntun aku di jalan yang benar. Oleh karena namanya gembala itu, dia menuntun di jalan yang benar. Artinya bukan jalan yang berbahaya, bukan jalan yang menuju kepada jurang, bukan jalan menuju kepada mungkin batu-batu besar yang sulit. Tapi gembala itu mencarikan jalan di jalan yang bisa dilalui oleh domba. Ya. Bahkan ayat 4, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, ya, lembah bayang-bayang maut. Jadi begini, zaman dulu ya, kadangkala gembala itu harus membawa domba melewati tempat-tempat yang berbahaya, yang di situ mungkin ada perampok, ada binatang buas di daerah itu. Tapi sebagai domba, Daud merasakan bahwa meskipun harus melewati tempat yang ada perampok, ada orang jahat, mungkin biasa di situ ada binatang buas, dia tidak merasa takut. Karena apa? Karena dia melihat gembala itu nggak pernah meninggalkan dia. Bahkan ada gada dan tongkat. Itu gembala biasanya bawa tongkat, lalu bawa gada. Gada itu apa ya? Pokoknya buat gebuk gitu saudara ya. Bahwa gembalanya itu dia akan berjalan di depan menghadapi setiap tantangan. Ingat bahwa gembala di sana di Israel dengan gembala di sini beda. Kalau di Israel, kalau lagi angon kambing atau domba, gembalanya itu di depan. Lalu nanti dombanya di belakang ikuti gembala. Kalau kita di Indonesia kebalik ya. Dombanya di mana? Depan, gembalanya belakang. Jadi nanti kalau ada binatang buas yo culke melayu itu saudara ya. Kalau di Israel enggak, gembalanya menghadapi dulu. Ada orang jahat, ada perampok yang mau ngambil domba-domba, ada binatang buas yang akan mengancam nyawa domba-domba. Gembalanya berjalan di depan dengan tongkatnya, dengan gadanya untuk mengamankan domba-domba. Bahkan di sini dikatakan ia menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawan. Biasanya orang kalau lagi ngadepi persoalan biasanya susah makan ya saudara ya. Tapi Tuhan itu luar biasa loh. Dalam keadaan banyak persoalan, Tuhan tetap menyediakan kecukupan. Bahkan di sini dikatakan, engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Daud merasakan Tuhan itu gembala yang baik. Jadi ada beberapa hal yang akan kita lihat dari perikop ini, dari pasal ini saudara. Apa itu? Yang pertama, saya mendapatkan ini saudara. Seorang gembala adalah seorang yang harus berjuang dan bekerja keras untuk dombanya. Jadi kalau kita baca ayat ini rasanya enak ya, sebagai domba, dia takkan kekurangan, membaringkan aku di padang yang berumput hijau, membimbing aku ke air yang tenang, dan seterusnya, menyegarkan jiwaku. Kalau mungkin orang Indonesia sangat ringan untuk melihat ayat ini. Tapi kalau kita berada di situasi atau keadaan di Israel di sana, kita akan melihat bahwa sesungguhnya untuk menemukan padang yang berumput hijau itu satu persoalan yang tidak mudah. Kalau kita di Indonesia ya bahkan orang ngomong katanya tongkat kayu dan batu saja jadi apa?
tanaman, saudara. Kita nancepkan gitu, tumbuh. Ya, kita bersyukur kita hidup di negeri yang subur, saudara. Di sana tidak. Kadangkala belum tentu di satu daerah gitu ada rumput atau bahkan padang rumput. Ya, saya melihat begini, saudara. Gembala yang disebut gembala itu adalah satu tokoh yang sering disebut di Alkitab. Dari mulai kitab yang pertama Kejadian sampai kitab yang terakhir kitab Wahyu. Ya, nanti kalau saudara baca Kejadian 4 yang kedua, ya, situ bicara tentang gembala. Tokoh-tokoh di Alkitab seperti Abraham, Musa, Daud, mereka adalah gembala. Nah, gembala di Israel, mereka itu bekerja berdasarkan musim. Jadi begini, pada waktu musim semi, biasanya gembala-gembala di Israel itu menggiring kawanan kambing dombanya itu di dekat rumahnya. Karena musim itu ada banyak tanaman tumbuh cukup, ya, untuk makan domba-dombanya. Ada padang yang subur dan hijau. Selama musim ini biasanya kawanan domba ini akan bertambah banyak. Ya, akan biasanya kawin dan akhirnya melahirkan domba dan kambing. Lalu pada musim ini juga biasanya para pekerja memangkas bulu domba ini. Ini saat-saat yang paling menyenangkan saat musim semi. Tapi kemudian juga para gembala ini membawa domba-dombanya di ladang di dekat desa. Setelah panen terjadi, jadi musim semi, lalu semua subur, tanaman subur, lalu para petani mulai panen. Nanti setelah petani panen, gembala ini membawa ke ladang-ladang yang sudah dipanen. Untuk apa, saudara? Untuk supaya domba-dombanya bisa memakan tunas-tunas atau biji-bijian sisa yang ada di situ. Ya. Lalu kemudian tibalah di musim panas. Saat musim panas biasanya para gembala memindahkan kawanan dombanya ke padang yang lebih sejuk di dataran tinggi. Mereka akan cari tempat naik ke tempat dataran tinggi. Para gembala biasanya bisa bekerja dan tidur di alam terbuka hingga berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan bisa berbulan-bulan. Mereka mencari padang rumput, bisa di tebing, pokoknya tempat-tempat yang tinggi. Karena musim panas biasanya di tempat yang rendah sudah tidak ada lagi padang rumput. Jadi gembala itu harus membawa dombanya, dia cari mana ya padang rumput hijau. Dombanya nggak mikir di mana padang rumput hijau, yang penting nanti aku makan. Tapi gembalanya yang berpikir keras, berjuang keras untuk mencari di mana kira-kira nanti bisa ditemukan padang rumput yang hijau di musim yang panas. Ya, bahkan kadang-kadang ketika mereka harus berjalan ke tempat yang jauh, ke tebing, ke tempat yang tinggi, mereka harus bermalam di sana. Dan biasanya pada waktu malam-malam gembala-gembala itu tidak tidur tetapi menjaga kawanan dombanya. Karena apa? Biasanya di malam hari bisa ada binatang buas. Mungkin itu yang seperti anjing, serigala yang bisa membunuh dombanya. Jadi sudah tempatnya jauh, lalu harus berjaga semalam-malaman. Ya, mungkin ya tidak bisa berlindung di rumah karena tidak ada rumah. Mungkin dingin, saudara bisa bayangkan tinggal di tempat terbuka, tidur gitu. Kira-kira rasanya seperti apa, saudara? Ya, enggak hanya medeni, enggak enak, dingin mungkin. Mungkin, waduh, enggak nyaman. Tetapi gembala-gembala itu tetap mereka bertahan di situ. Untuk apa, saudara? Untuk menyediakan makanan bagi domba-dombanya, karena di tempat itu adalah tempat yang penuh dengan masih banyak makanan tersedia di situ. Setiap malam gembala-gembala ini akan menghitung dombanya ada berapa ya.
Lalu mulai memastikan kesehatan siap dombanya dijaga, dilihat ya. Lalu pagi hari dia akan panggil kawanan domba itu dan dombanya akan mengikuti mencari padang rumput. Pada tengah hari, lalu gembala itu akan menuntun untuk apa? Mencari tempat yang ada airnya. Bayangkan, cari rumput bukan hanya ada rumput, harus cari air. Di mana ya yang ada air? Tidak mudah, saudara. Karena pada musim panas biasanya nggak banyak juga air tersedia di situ. Tapi gembala harus berjuang keras untuk supaya domba-dombanya mendapatkan mata air, supaya mereka bisa minum dan segar. Dan menjelang berakhirnya musim kering, biasanya gembala akan memindahkan kawanan dombanya ke daerah pesisir dan lembah. Jadi bayangkan, dibawa, kalau musim panas dibawa kemana? Dataran tinggi, neng Tawangmangu, nek di sini ya. Nanti kalau sudah musimnya menjelang musim keringnya berakhir, lalu akan musim musim dingin ya, lalu dibawa kemana? RRI dibawa ke pesisir atau lembah, tempat yang lebih bawah. Saat musim dingin datang, sang gembala akan menggiring kawanan kembali ke kandang yang tertutup. Jika tidak, domba-domba tersebut bisa mati karena hujan deras, karena es, karena salju. Itu sekitar bulan November sampai musim semi tiba. Biasanya para gembala akan membawa kawan itu kembali ya ke tempat mereka. Nah, seorang gembala biasanya membawa perlengkapan apa? Yang dibawa. Yang pertama, tas kulit yang berisi persediaan makanan. Seperti roti, zaitun, buah kering, keju. Bayangkan kalau sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan ke padang rumput, nggak bawa makanan, dombanya makan, lalu gembalanya makan apa? Masa podo makan rumput ya saudara? Kan enggak ya? Jadi dia harus bawa persediaan untuk bisa seminggu, 2 minggu. Bayangkan untuk segitu, kira-kira bawanya berapa ya? Coba Mas Purbo, kalau naik ke Lawu berapa hari Mas Purbo? Semalam. Perlengkapannya bawanya berapa banyak? Cukup banyak. Sak tas, ransel, kalau sendiri. Kalau rombongan, 1 orang bawa 1 ransel, itu baru 1 malam. Nek seminggu bawa Indominya berapa? Saudara bisa bayangkan ya, bawanya berapa? 7 ransel. Nek sebulan, ini gembala nggak deket jauh, nggak mungkin dia kembali pulang ambil makanan. Ya, dombanya hilang saudara. Dia harus tetap di sana, stay di sana. Jadi dia harus bawa makanan yang cukup. Ya, ada roti, zaitun, buah kering, ya, bahkan kadang-kala keju. Lalu bukan hanya itu, dia bawa kayu pemukul atau tadi gada sebagai senjata. Biasanya sepanjang 1 meter dengan batu-batu tajam di ujungnya. Ya, dikasih batu-batu itu kalau kepuk-puk ya, kayak gadanya siapa itu? Ya kalau di wayang itu kan ada ya, gada rujak cingur, Oh Bimo, namanya apa? Gada rujak apa? Oh rujak cingur apa? Rujak polo ya. Lalu dikatakan bawa pisau, tongkat untuk apa? Menopang tubuhnya waktu berjalan dan mendaki. Tempat air minum, wadah lipat dari kulit untuk menimba air dari sumur yang dalam. Kadang-kala sumurnya memberi makan domba itu belum tentu ada air ngalir. Mungkin sumur, mungkin dalam, dia perlu untuk ngiduk air dari tempat yang dalam. Coba perhatikan betapa seorang gembala adalah seorang yang harus bekerja keras. Lalu dikatakan bawa ketapel untuk melontarkan batu kalau ada musuh, kalau ada binatang buas. Kadang-kala dia harus bawa seruling. Karena apa?
Seruling ini dimainkan untuk menenangkan kawanan domba. Jadi kalau mungkin di padang belantara tiba-tiba ada gonggongan dari serigala, biasa domba-domba akan gelisah. Lalu bagaimana supaya domba tenang? Gembala akan ambil seruling, dia akan naik nyanyikan dengan seruling, dan ketika domba mendengar ada seruling berarti dia tahu ada gembala di situ. Mereka akan jadi tenang, domba-dombanya. Ayam, ya, ayam ning Gusti Yesus ya. Jadi domba-dombanya tenang. Jadi rupanya kalau saudara perhatikan ini, menjadi gembala itu pekerjaan yang berat atau ringan? Berat. Sangat berat. Mencari padang rumput hijau, mencari air untuk minum, ya, menjaga dari perampok, ya. Ada banyak orang tidak mau bekerja sebagai gembala. Makanya saudara lihat Yusuf jadi gembala, ya dia sendirian, dia menggembalakan. Dan biasanya menjadi gembala itu dianggap sebagai pekerjaan orang yang rendah gitu ya, tidak dianggap. Tapi perhatikan kalau kita belajar di Alkitab di sini, Daud merasakan Tuhan itu sebagai gembala yang baik. Sebagai domba dia tidak perlu susah-susah cari air, cari padang gurun. Yang penting adalah dia bersama dengan gembalanya, dan nanti gembalanya yang akan bekerja keras untuk menyediakan semuanya bagi domba-dombanya. Gembalanya harus berjuang, bahkan kadang-kala bertaruh nyawa ketika harus menghadapi binatang buas. Dia harus bertaruh nyawa untuk apa? Melindungi domba-dombanya. Nggak boleh lari. Saudara, Tuhan Yesus, dia adalah gembala yang baik. Tuhan Yesus sudah meninggalkan surga untuk melakukan tugas beratnya, menjaga dan menyelamatkan saudara dan saya. Dia gembala yang baik. Amin. Dia gembala yang baik. Dia sudah mengerjakan banyak hal. Dia sudah menunjukkan kasihnya. Dia mau jadi gembala bagi saudara. Tidak mudah bagi domba untuk mendapat makanan. Tidak mudah bagi domba untuk mendapatkan sumber air. Domba adalah binatang yang sangat lemah, nggak punya indera penciuman sehingga bisa mencium di mana ya ada mungkin rumput yang hijau, di mana ya ada sumber air, nggak bisa saudara. Domba itu terbatas, beda dengan ada beberapa binatang yang punya penciuman tajam. Bahkan ada binatang yang bisa mencium sekian kilometer kalau ada buruan, kalau ada korbannya, kalau ada darah yang mungkin menetes, dia bisa cium itu. Tapi domba enggak, sangat susah bagi domba. Tetapi gembala yang baik ini menyediakan, bahkan memberi jaminan bahwa engkau mungkin gak punya kemampuan, domba mungkin terbatas, domba mungkin lemah, tetapi domba yang terbatas dan lemah, sang gembala yang baik, dia berjuang keras untuk memastikan dombanya bisa menikmati mata air yang tenang dan padang rumput yang hijau. Itulah gambaran Tuhan kita Yesus. Dia mau datang menjadi manusia, mati di kayu salib. Dalam keadaannya sebagai manusia, Alkitab katakan Ibrani, dia harus belajar menjadi taat dari apa yang harus dideritanya. Tidak gampang. Dia dicerca, dihina, mengalami aniaya, mengalami mungkin bahkan mati di kayu salib. Saudara lihat proses bagaimana ketika Yesus mati di kayu salib, penderitaan yang luar biasa, sampai dia berdoa di Taman Getsemani, sampai Lukas katakan keringatnya menetes tetesan darah. Itulah yang sudah dilakukan gembala kita, yaitu Tuhan Yesus. Dia gembala yang baik. Dia lakukan semuanya supaya apa? Supaya setiap saudara yang percaya kepada dia tidak lagi berada di bawah penghukuman dosa, supaya engkau hidup dan hidup dalam segala kelimpahannya. Amin. Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang untuk mencuri,
membunuh dan membinasakan. Tetapi aku datang untuk memberikan hidup dalam segala kelimpahan. Haleluya. Itulah yang sudah dilakukan gembala kita yang baik, Yesus. Karena kasihnya dia mau menjadi gembala yang baik. Dalam Mazmur 23 ini diungkapkan bagaimana Tuhan sudah bekerja dalam kehidupan Daud seperti seorang gembala yang menuntun dombanya. Tuhan Yesus sendiri sangat jelas juga mengatakan, ya, di dalam firman Tuhan dalam Yohanes 10 ayat 11 dikatakan, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya kepada domba-dombanya. Luar biasa. Yesus, dia gembala yang baik. Dia sudah sediakan semuanya yang orang lain harus cari. Saudara, kalau mau cari keselamatan bisa dapat di mana? Dengan kekuatanmu kita tidak bisa dapat keselamatan, betul? Gak bisa. Tapi dia sudah berjuang untuk menyediakan keselamatan bagi saudara dan saya. Tinggal hari ini, mau enggak engkau berjalan bersama gembala itu? Tinggal hari ini, mau enggak engkau tinggal bersama dengan gembala itu? Kalau engkau mau tinggal bersama dengan gembala, mau percaya kepada gembala, maka engkau akan menikmati padang rumput yang hijau, mata air yang tenang, ada ketenangan di hatimu, ada ketenangan di jiwamu, ada keselamatan, ada shalom yang engkau bisa nikmati bersama dengan gembala yang baik. Jadi hari ini saudara, Yesus adalah gembala yang baik, ya. Tuhan Yesus sendiri berkata, serigala mempunyai liang, burung punya sarang, tapi anak manusia apa? Tidak mempunyai tempat untuk meletakkan. Dia gembala sudah luar biasa, saudara. Serigala punya liang, burung punya sarang. Yesus berkata, aku untuk meletakkan kepalanya saja tidak ada. Semua dilakukan demi kasihnya untuk saudara dan saya. Ya, ada pujiannya. Ingat kasihnya, ingat kebaikannya dan anugerahnya, apa? Selamatkanku dan kasihnya setinggi langit. Kasih Allah pada kita, besar kasih Allah pada, ya. Hari ini, tahun ini 2021, Tuhan ingin berkata kepada saudara, aku adalah gembala yang baik. Dia akan bimbing saudara. Meskipun keadaannya mungkin, wah, kita melihat hari-hari ini keadaannya tidak mudah. Sulit cari mata air yang tenang, cari ketenangan itu tidak mudah. Banyak ketakutan hari-hari ini. Padang rumput yang hijau, orang sekarang cari pekerjaan tidak mudah, makan minum berat. Tapi hari ini dengar, ketika engkau percaya dan ketika engkau mempercayakan hidupmu kepada gembala, dia akan memberikan kepadamu mata air yang membuat hidupmu tenang. Shalom. Dia juga berjanji ke padang rumput yang hijau dia akan membawa setiap domba-dombanya. Hari ini saudara, mari kita renungkan dia gembala yang baik. Tuhan itu gembalaku. Aku gak akan takut, aku gak akan kekurangan, ya. Jadi dari ayat ini, dari perikop ini kita bisa melihat bahwa sebetulnya gembala itu satu pekerjaan yang tidak mudah, dan Tuhan sudah kerjakan semuanya supaya dombanya terjamin hidupnya. Siapa dombanya? Saudara dan saya. Yang kedua, kalau kita lihat dari bacaan kita, selain ada gembala yang bekerja keras, rupanya juga ada dombanya. Nah, bagaimana sikap kita sebagai domba-domba, ya, dari gembala yang baik itu? Kalau kita belajar di sini, gembala yang baik adalah gembala yang bisa diandalkan tentu. Gembala yang rajin, gembala yang berani. Bahkan Alkitab katakan dia itu gembala yang baik yang mau mempertaruhkan nyawanya demi domba-dombanya. Yesus adalah gembala yang baik. Yesus adalah gembala yang bisa dipercaya. Yesus adalah gembala yang bisa diandalkan.
Jika gembala di dunia ini saja mau berjuang untuk domba-dombanya, Yesus terlebih, saudara. Dia sudah melakukan, dan dia terus melakukan. Dia sudah memberikan nyawanya, dan dia terus berkata, aku menyertai engkau sampai pada kesudahan zaman. Immanuel, aku menyertai. Dari ayat 2 kita bisa membaca Mazmur 23, dikatakan, ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ya, ia ini siapa? Gembala. Yesus, Tuhan. Membaringkan aku ini siapa? Daud, domba. Jadi gembala mau membaringkan dombanya di padang rumput yang hijau. Artinya apa? Domba ini harus mau tenang. Dibaringkan di padang rumput yang hijau di bawah. Kalau dombanya brekele, what is the meaning brekele? Apalah? Apa? Ngeyel. Bisa enggak dombanya menikmati padang rumput? Diajak, ayo, enggak. Dombanya mau, aku tak rene wae. Aisyah, sudah. Domba harus apa? Ngikutin, tenang. Dibaringkan yo senang. Orang kalau mau dibaringkan gitu, nih kira-kira gronjal bisa nggak? Gak bisa, harus mau. Ya wes, dibaringke, ditempatkan di padang rumput. Yo sini tidur sini. Ayo masuk sini. Jadi sebagai domba, dia harus mau. Dia harus tenang. Dia harus mau dekat dengan gembalanya. Mazmur 62 ayat 2 dikatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya ketika kita bisa tenang di dekat dengan gembala, kita mau terus dekat dengan gembala yang baik, yaitu Yesus. Disitulah kita bisa menikmati padang rumput yang hijau. Tapi kalau dombanya nggak mau ngikutin, ya nggak bisa, saudara. Dia ingin membaringkan saudara di padang rumput yang hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Dibimbing artinya dijagai. Domba tidak boleh jauh dari gembalanya. Dia harus mau dibimbing, dibawa. Tidak hidup karepe dhewe. Enggak hidup menurut pikirannya, pikiranku ngene, wes aku tak ngene, ndak bisa. Kalau dombanya ngeyel, ya wes tinggal lah. Enggak mungkin domba itu bisa menikmati padang gurun, dia harus ngikuti gembala, gembalanya di depan, ya wes manut wae mlaku. Karena apa? Pasti gembalanya akan membawa ke tempat yang baik, yaitu padang rumput yang hijau. Jadi domba itu harus apa? Mau dibimbing, ya, membimbing aku ke air yang tenang, mau dibimbing. Saudara mau dibimbing nggak, saudara? Oleh Tuhan, mau nggak? Ya, dibimbing, diarahkan, lewat firman-Nya, lewat apa lagi? Lewat caranya Tuhan mau mengarahkan, karena Tuhan bicara di hati. Belajar ikuti, taat dengan apa yang Tuhan taruh di hati. Karena itu yang akan membawa saudara nanti akan menemukan padang rumput yang hijau. Jangan hidup menurut karep dewe, gitu ya. Wes aku penake ngene kok. Ngopo ngono repot. Aku gak mau repot. Kadangkala Tuhan itu apa ya? Ingin membawa kita ke tempat yang baik, kadangkala kita ngeyel. Yo, seperti ini loh, seperti Yunus. Tuhan ngomong, Yunus, kowe ke Niniwe, di sana nanti kamu akan menyelamatkan orang Niniwe. Itu kota itu perlu diselamatkan. Yunus berkata, Tuhan, Niniwe kan bukan orang percaya, bukan orang Israel. Jadi nasionalismenya Yunus muncul. Kenapa harus selamatkan itu? Lalu dia nggak ke Niniwe tapi kemana? Tarsis. Akibatnya di tengah jalan, waktu naik kapal, gelombang datang. Dan yang terakhir akhirnya Yunus harus dilempar dari kapal. Waktu dilempar dari kapal, airnya langsung tenang. Lalu Yunus ditangkap oleh, gak ada tulisan ikan paus di sini, ikan besar gitu ya. Ya, plak, 3 hari 3 malam di perut ikan. Lalu waktu Yunus berdoa,
ikannya itu diperintahkan oleh Tuhan, muntahkan. Wah, enggak di tengah, saudara, di pinggir itu ya. Setelah sampai pantai, ikannya gitu keluar Yunusnya. Ya, ngeyel kadang-kala saudara. Kalau saudara ngeyel seperti Yunus, engkau ya enggak jadi makan ikan, tapi makan ikan. Pilih mana? Makan ikan. Wah, hauje saudara ya. Jadi saudara belajar. Kadang-kala kalau Tuhan mau bimbing kita, nurutlah. Ojo ngeyel, ojo karepe dhewe, penake ngene aku mau. Enggak. Nurut dengan Tuhan. Belajar, ya Tuhan, aku siap. Aku siap. Tuhan suruh apa, ya aku manut. Karena Tuhan pasti gembala itu akan membawa kita ke padang rumput yang hijau. Bahkan di sini katakan, Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku di jalan yang benar. Oleh karena namanya domba itu harus mau dituntun oleh gembala melewati jalan. Karena gembala pasti lebih tahu bahaya yang bisa terjadi. Domba ini gak mudeng apa-apa. Di depan ada bahaya gak mudeng, gak tahu. Tugas gembala dia berjalan memastikan jalannya aman. Tugas domba adalah ngikuti tuntunan gembala. Ngikuti kanan, kiri, terus ya. Jadi kadang-kala Tuhan ngajar kita untuk kita nurut apa yang dimaui Tuhan. Amin. Kalau Tuhan ngomong maju, kira-kira maju. Berhenti. Kalau Tuhan ngomong belok kiri. Kalau Tuhan belok kanan. Iya. Kalau Tuhan ngomong maju lagi. Kalau Tuhan ngomong terus ikuti saya ya. Ya itu kan gembala kan harus domba kan harus ngikuti apa? Gembalanya. Kalau Tuhan berhenti ya harus berhenti. Kalau Tuhan ke kanan ya harus ke kanan. Kalau Tuhan, yuk ini jalannya naik karena di padang rumputnya di atas, maka harus naik. Kita sebagai domba harus ngikuti gembala, karena gembala akan menuntun ke jalan yang benar. Sekali lagi, kalau gembalanya jalan, kita harus jalan. Kalau gembalanya berhenti, kita harus. Kalau gembalanya belok kiri, maka dombanya harus. Kalau gembalanya ngomong belok kanan, domba harus. Kalau gembalanya, ya Tuhan Yesus ngomong, Tuhan Yesusnya berjalan di depan oleh Yesus, Tuhan Yesusnya disalibkan. Oh, mau salipo dewe, aku tamu golek selamat. Kadang-kala kita gitu, saudara. Ya, mari ikuti gembala kita. Hari-hari ini kalau engkau ingin melewati jalan yang benar, mungkin ada banyak perampok, ada banyak kejahatan, ada banyak musuh di situ. Tapi percayalah, jalan yang diberikan oleh gembala pasti jalan yang terbaik. Kalau Tuhan ngomong gelap tidak bisa disatukan dengan terang, ya manuto. Jangan enggak. Meskipun dia belum percaya, enggak apa-apa pacaran dengan orang yang enggak percaya. Nanti diinjili. Nah, banyak orang enggak diinjili tapi malah ketut, saudara ya. Ya, jelas Tuhan katakan carilah pasangan yang seimbang. Terang tidak bisa bersatu dengan gelap, enggak boleh. Seimbang itu maksudnya apa? Ya seimbang, rohaninya seimbang. Kalau yang satu rohani, yang satu rohana, repot, saudara. Repot. Harus standar utamanya ya, yang masih muda-muda, cari jodoh itu yang rohaninya mantap. Karena kalau rohaninya mantap, pasti dia adalah domba yang senang ikut dengan perintah gembala, Tuhan Yesus. Kalau rohaninya mantap, berarti dia adalah domba yang berjalannya dalam tuntunan gembala. Pasti yang rohaninya mantap akan menemukan padang rumput yang hijau, mata air yang tenang. Jangan sekedar, maaf ya, iya penampilannya, weh ayu, weh tinggi semampai, semeter tak sampai, imut-imut ya.
Jangan. Tapi mari cari. Ya, Tuhan ngomong apa, bimbingannya apa, dengar. Ya kadang-kala ya, apalagi saya pikir hari kini tuh anak muda itu nggak gampang ya cari jodoh. Ditutupi kabeh. Ora iso ndelok, Saudara. Bayangkan, jangankan delok wajahnya ya, kadang-kala nggak bisa PDKT kan sudah nggak bisa. Begitu mau pendekatan, social distancing. Wah, susah cari jodoh hari gini, Saudara ya. Tapi saya di gereja tetap ditutup, nggak boleh deket-deket gitu ya. Juga tetap begini, kadangkala jangan sekedar cari di gereja. Ya kenapa? Di gereja harus tetap tanya tuntunan Tuhan, lihat karakternya, lihat rohaninya bagaimana. Ya, ada banyak orang ke gereja, di sini nggak ada. Yang ada di mana? Di Tawangmangu ya. Ke gereja itu karena kepeksa. Ke gereja karena pekewo. Ke gereja karena istilah daripada rano liya ya ning gereja mbok menawa nang gereja ketemu karo gebetan. Cari orang-orang yang sungguh-sungguh punya hati untuk Tuhan. Cinta Tuhan itu tuntunan Tuhan yang seimbang. Maka hidupmu akan bahagia. Maka nanti pernikahan pun akan bahagia. Amin. Banyak kadang-kala kita mau ambil ambil resiko. Nggak apa-apa lah. Yang penting aku seneng. Nanti kan iso didandani ya wes. Begitu nikah, dandani. Orang dandani kesel apa Saudara? Kesel. Belum tentu sehari rampung. Belum tentu seminggu rampung. Belum tentu sebulan rampung. Bisa seumur hidupmu dandani terus orang rampung-rampung. Bisa nggak? Berarti aduh, aku nikah aku rekoso kayak gini. Ya karepmu. Nah, karep dewe, betul nggak? Tuhan ngomong ini loh, sudah kasih tuntunan yang jelas, harus ngene. Kowe ngeyel. Ikutilah gembala yang baik, ikuti. Tuhan memberikan tuntunan untuk bekerja itu bagaimana? Bekerja itu harus rajin begini. Kita ngeyel orang Tuhan lah. Ngapa rajin-rajin? Ya. Ngapa orang? Yang penting sak madya itu artinya ya entuk sampe wis. Ya bersyukur itu bagus. Tapi bukan berarti bersyukur itu lalu menghilangkan etos kerja kita. Ada banyak tuntunan gembala. Kalau kita baca dan kalau kita hidup sesuai dengan tuntunan gembala, kita akan menemukan padang rumput yang hijau, mata air yang tenang. Tahun ini, mari jadi kita mau berkata Tuhan, aku mau jadi domba yang ikut tuntunan gembala, karena aku tahu Engkau adalah gembala yang baik. Amin. Dan percayalah, gembala yang baik akan membawa kita kepada shalom, kepada damai sejahtera yang luar biasa. Amin. Mari pemain musik maju ke depan. Kita akan naikkan pujian tadi, Saudara ya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Mari bangkit berdiri, kita akan naikkan pujian ini. Tuhan adalah gembalaku. Saya naikkan pujian ini, Tuhan adalah gembala. Haleluya. Jadikan Tuhan itu gembalamu tahun 2021. Biarlah Dia berjalan di depan sebagai gembala, Saudara. Ikuti bimbingannya, ikuti tuntunannya. Haleluya. Katakan, Dia membaringkan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput. Sekali lagi katakan, Tuhan adalah gembalaku. Tuhan
adalah gembalaku, takkan kekurangan. Oh, Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku di jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, dan aku pun akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Yuk katakan bersama-sama, aku tidak takut bahaya. Aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwa. Dia menuntunku, amin, di jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, dan aku pun akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Kali lagi katakan, Tuhan adalah gembalaku. Tuhan adalah. Daud melihat Tuhan itu gembala dia, gembala yang baik yang sudah berjuang keras supaya dombanya tidak kekurangan. Dia berjalan di depan, mencari tempat di mana domba bisa mendapat padang rumput yang hijau. Dia membimbingku, dia membimbingku. Oh haleluya, dia menyegarkan, amin. Dia menuntunku, amin, di jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, dan aku pun akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Katakan, aku tidak takut bahaya, sebab gembala itu beserta dengan kita. Aku, haleluya. Oh, sebab Engkau besertaku. Gadamu
dan tongkat-Mu. Amin. Itu yang menjadi penghiburan kami, yang menghibur. Oh, Dia membimbingku, Dia membimbingku. Amin. Dia menyegarkan, Dia menuntunku. Amin. Di jalan yang benar, oleh karena rumah Tuhan sepanjang masa. Dia membimbingku. Haleluya. Kami percaya tahun 2021 Engkau akan membawa kami kepada ketenangan yang luar biasa. Segar jiwa kami, kuat hidup kami. Amin. Yang benar oleh karena namanya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan dan aku pun takut. Akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ini hidup kami Tuhan, Kau gembala kami yang baik. Haleluya. Uraba masikiriana lama sandara lama 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 shandaya nabu. Heyana lama ya gara lama 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 sandara lama ya gara lama 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 labu. Ira lama 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 Dia menyegarkan
akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Tuhan, terima kasih Engkau sudah mau menjadi gembala kami. Engkau bahkan menjadi gembala kami yang baik. Mari Tuhan, tahun 2021 kami butuh tuntunan Tuhan. Kami butuh bimbingan Tuhan. Kami butuh Tuhan Engkau untuk membawa kami ke padang rumput yang hijau. Kami butuh Tuhan membimbing kami untuk kami boleh menemukan mata air yang tenang, supaya jiwa kami segar, supaya hidup kami dipulihkan, supaya hidup kami mengalami Tuhan kesegaran jiwa Tuhan. Sehingga tahun 2021 kami boleh semakin bersemangat di dalam Tuhan. Kami boleh semakin menyala-nyala di dalam Tuhan. Tuntun kami di jalan yang benar, karena kami tahu jalan ke depan bukan jalan yang mudah. Ada banyak tantangan yang kami harus hadapi. Ada banyak mungkin Tuhan bahaya yang harus kami hadapi. Ada banyak Tuhan hal-hal yang kadang-kala membuat kami lemah yang harus kami hadapi. Tapi kami percaya, sekalipun kami berjalan dalam lembah-lembah kekelaman, dalam lembah bayang-bayang maut, tetapi Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Gadamu dan tongkatmu, firman-Mu yang akan terus menjaga kami. Engkau yang terus akan membela kami. Bahkan Engkau berkata, Engkau akan kirimkan malaikat berpasukan membentengi setiap orang percaya. Malaikat berkemah membentengi setiap orang percaya. Bahkan kami percaya darah Yesus yang menutup bungkus kami, menjauhkan kami dari bahaya, menjauhkan kami dari sakit penyakit, menjauhkan kami dari iblis kuasa roh jahat yang akan merusak, mengganggu kami, di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau gembala yang baik. Aku tidak takut bahaya, karena Engkau beserta dengan kami. Terima kasih, terima kasih. Biarlah saudara tahun 2021 ini berjalan mengikuti gembalamu. Dengar suara gembalamu. Kemanapun gembalamu mau, ikuti. Karena Tuhan adalah gembala yang baik. Dia tidak pernah menjerumuskan saudara. Dia akan membawa saudara engkau menemukan padang rumput yang hijau. Engkau akan dapat ketenangan, engkau akan dapat kesegaran di dalamnya. Dan tahun 2021 engkau akan mengalami ketenangan dan hidupmu akan menjadi lebih segar, lebih diberkati, lebih luar biasa bersama dengan Tuhan. Terima kasih. Mari kita akan akhiri ibadah kita hari ini, menaikkan pujian kepada Tuhan. Dan segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Segala kemuliaan bagi segala hormat pujian hanya bagi haleluya. Kuasa dan kemuliaan hanya bagi Tuhan segala. Kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Kami persembahkan di hadapan-Mu Tuhan pujian, persembahan kami, hidup kami. Ya hari ini kami bawa persembahan umat-Mu ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami serahkan setiap persembahan umat-Mu, apapun yang dipersembahkan, karena kami tahu Tuhan kami diberkati karena Tuhan.
Kami ada seperti hari ini karena Tuhan. Tuhan, terimalah setiap persembahan umat-Mu Tuhan. Kiranya semuanya boleh menjadi, oh Tuhan, persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami percaya hari ini menjadi hari yang diberkati, minggu ini menjadi minggu yang diberkati, tahun ini adalah tahun yang diberkati. Kami akan mengalami ketenangan bersama dengan Tuhan. Kami akan menjadi lebih segar, lebih kuat, lebih luar biasa bersama dengan Tuhan. Karena Engkau gembala yang baik, Engkau yang membawa kami ke padang rumput yang hijau, ke mata air yang tenang. Terima kasih, terima kasih. Kami tidak takut bahaya, karena kami tahu gembala itu, yaitu Tuhan Yesus, menyertai kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kiranya hari ini Tuhan, sebelum kami pulang, kiranya Tuhan melimpahkan kami dengan berkat-berkat Tuhan. Mari saudara, angkat tanganmu kepada Tuhan. Harapkan berkat yang daripada Tuhan Engkau bawa dalam hidupmu. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Diberkatilah engkau oleh Tuhan. Diberkatilah pekerjaanmu Tuhan. Diberkatilah keluarga dan masa depanmu oleh Tuhan. Diberkatilah pertumbuhan iman dan kesaksianmu oleh Tuhan. Diberkatilah kesehatanmu oleh Tuhan. Diberkatilah di mana engkau berada oleh Tuhan. Berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Tuhan, serta Roh Kudus akan memberikan urapannya yang baru dan kuasanya dari hari lepas kepada sehari, sampai engkau terus menjadi tenang dan menjadi segar, dan engkau akan mengalami kemenangan bersama dengan Tuhan tahun ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Tuhan Engkau menuntun kami sampai Maranatha, Engkau datang yang kedua kali. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Yang diberkati katakan bersama-sama, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati.